Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nur Anissa Hakim, NIM 352301146, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertama yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Landasan dan Tujuan. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral dalam membentuk karakter bangsa. Kajian ini akan membahas latar belakang, tujuan, dan referensi utama. Tujuannya adalah memahami pentingnya pendidikan ini dalam konteks Indonesia. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, membangun rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Masa kemerdekaan. Akar historis PKN sejak awal kemerdekaan, pembentukan identitas nasional menjadi fokus utama. Orde Lama hingga Reformasi. Evolusi konsep pendidikan kewarganegaraan mengikuti dinamika politik. Kurikulum mengalami perubahan signifikan. Transformasi kurikulum, adaptasi terhadap kebutuhan zaman, pendidikan nasional terus berkembang. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yang pertama, warga negara yang bertanggung jawab, yang kedua, mampu berpikir kritis, dan yang ketiga, memiliki integritas moral. Landasan filosofis. Yang pertama, Pancasila, filosofi dasar negara yang menjadi fondasi utama pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, nilai kebangsaan, menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Prinsip penting dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendidikan. Kerangka hukum, UU Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum, Peraturan Pemerintahan PP tentang kurikulum mengatur implementasi pendidikan kewarganegaraan, dasar konstitusional amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kewajiban warga negara, hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi, kewajiban patuh pada hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan bangsa. Ruang lingkup materi. Yang pertama, sistem pemerintahan, pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan yang universal. Yang keempat, etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang pertama menanamkan nilai kewarganegaraan, yang kedua membekali keterampilan berdemokrasi, yang ketiga membangun generasi pemimpin. Metode pengajaran yang pertama pendekatan interaktif dan partisipatif, yang kedua simulasi dan studi kasus relevan, yang ketiga pengembangan berpikir kritis siswa, dan yang keempat praktik nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan integritas masyarakat. Yang pertama menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, yang kedua mencegah tindakan kriminalitas dan perilaku antisosial, dan yang ketiga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan kontemporer yang pertama globalisasi, pengaruh globalisasi pada identitas nasional, yang kedua pengaruh teknologi informasi pada nilai-nilai, yang ketiga isu multikulturalisme dalam pendidikan, dan yang keempat pendidikan karakter di era digital. Pengembangan kemampuan demokratis, kebebasan berekspresi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, hak pilih memberdayakan warga negara untuk memilih pemimpin yang tepat, dan partisipasi politik mendorong warga negara untuk aktif dalam proses politik. Referensi dan sumber akademik yang pertama ahli pendidikan kewarganegaraan, yang kedua penelitian terkini, dan yang ketiga sumber terpercaya. Karya ahli pendidikan kewarganegaraan menjadi acuan utama, penelitian terkini memberikan wawasan baru, sumber-sumber akademik terpercaya memperkaya materi pembelajaran. Kualitas kepemimpinan warga negara yang pertama integritas, yang kedua kepemimpinan, ketiga komunikasi, dan yang keempat keadilan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting, visi pengembangan kurikulum yang adaptif, dan peran strategi dalam pembangunan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.